Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan ketahanan nasional dalam berbangsa dan bernegara. Kita tahu bahwa ketahanan nasional menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Ancaman yang datang dari luar maupun ancaman yang datang dari dalam menjadi tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu ancaman yang sudah ada di depan mata kita adalah dimensi globalisasi. Konsep ketahanan nasional semakin penting di era globalisasi ini karena bertambah banyaknya bentuk ancaman sebagai akibat dari semakin tingginya intensitas hubungan antar bangsa dan antar individu dari berbagai negara. Sekarang sudah tidak menjadi penghalang komunikasi antar bangsa, bahkan warga negara satu dengan warga negara yang lain di belahan dunia bisa kita laksanakan pada level yang sangat singkat. Dimensi globalisasi yang dipicu oleh kemajuan bidang teknologi dan komunikasi, transportasi dan perdagangan berpengaruh besar terhadap kehidupan manusia dan bangsa di segala bidang. Salah satu hal yang menjadi ancaman, tema utama globalisasi atau dimensi utama globalisasi paling tidak ada 3. Yang pertama adalah ekonomi globalisasi. Yang nomor 2 adalah politik globalisasi. Yang nomor 3 adalah kultur globalisasi. Di tengah era global, negara, bangsa yang dewasa akan berhadapan dengan fenomena antara lain satu, menguatnya identitas lokal, menguatnya otonomi daerah, di mana otonomi daerah membuat orang kemudian menguatkan identitas lokal. Orang Banyumas hanya berkutat pada lingkaran orang Banyumas. Orang Purbalingga akan berkutat pada lingkaran orang Purbalingga dan lain sebagainya. Ini menjadi ancaman bagi kita bahwa nasionalisme yang telah dibangun oleh para pendiri bangsa itu menjadi hilang dengan identitas lokal masing-masing. Yang nomor 2, berkembangnya ekonomi global. Kita tahu saat sekarang ini banyak toko-toko ekonomi kemasyarakatan kita yang chaos, yang hancur, kalah bersaing dengan ekonomi global. Saya ambil contoh menjamurnya Indomart, Alfamart di pelosok-pelosok desa. Tidak hanya di kota, tapi di pelosok-pelosok desa. Menyebabkan masyarakat kita yang punya ekonomi menengah ke bawah menjadi gulung tikar. Banyaknya mal-mal bertaraf internasional. Banyaknya persaingan ekonomi secara internasional menyebabkan perekonomian kita semakin terpuruk karena dampak ekonomi global. Yang nomor 3, munculnya lembaga-lembaga transnasional. Lembaga-lembaga ini ada di hampir seluruh belahan dunia. Baik lembaga-lembaga transnasional itu terkait dengan ideologi, terkait dengan profesi dan lain sebagainya. Dan ini menjadi pengaruh di dalam ketahanan bangsa dan negara ini. Yang nomor 4,
disepakatinya berbagai hukum internasional. Saya ambil contoh hak asasi manusia, itu berlaku kepada seluruh negara-negara di belahan dunia. Dan banyak lagi hal-hal yang menjadi hukum yang disepakati oleh PBB dan itu harus dianut oleh kita semua yang menjadi bagian daripada negara yang ada di belahan dunia. Yang nomor 5, munculnya blok-blok kekuatan. Kita tahu bahwa ada 2 kekuatan besar di belahan dunia ini. Yang pertama adalah kekuatan dari Cina, yang nomor 2 adalah kekuatan dari Amerika. Blok-blok kekuatan ini akan bertarung di bidang ekonomi, politik, dan lain sebagainya termasuk dalam bidang pertahanan. Ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Karena kita tidak mungkin lepas dari pertarungan negara-negara adidaya, negara-negara besar yang ada di belahan dunia. Yang nomor 6, pertambahan populasi dan meningkatnya arus migrasi. Pertumbuhan penduduk kalau tidak diimbangi dengan kesejahteraan penduduk, yang terjadi banyak kriminalitas. Dan ini menjadi problem nasional. Kita tahu beberapa waktu yang lalu banyak imigran yang dari Afghanistan yang harus bermukim di Jakarta, ratusan orang di sana. Mereka tidak punya penghasilan, mereka tidak punya apa-apa, dan ini punya potensi untuk melakukan tindak kriminal. Yang selanjutnya adalah munculnya nilai-nilai global. Nilai-nilai yang kemudian dianut oleh masyarakat global, kita bisa jadi terpengaruh gaya hidup, budaya, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah kerusakan lingkungan hidup. Kita tahu bahwa dampak perkembangan ekonomi global, kepentingan-kepentingan asing yang masuk di Indonesia menyebabkan mereka harus memakai tangan-tangan orang tertentu untuk merusak hutan kita, merusak laut kita, merusak daratan kita agar supaya mereka bisa menguasai ekonomi, menguasai sumber daya alam dan lain sebagainya. Akibatnya lingkungan hidup kita menjadi sudah sangat tercemar. Lingkungan hidup kita sudah rusak karena dampak globalisasi. Fenomena tersebut pasti punya dampak positif dan punya dampak negatif terkait dengan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Dampak positifnya dapat memberi kesejahteraan dan kemajuan, sedangkan dampak negatifnya dapat menyebabkan tingginya intensitas interaksi dan komunikasi antar orang dari berbagai negara. Secara tidak sengaja juga berpotensi dalam penularan berbagai macam penyakit. Kita tahu COVID-19 sebenarnya adalah dampak daripada globalisasi. Awalnya kita tidak terdampak COVID-19, tapi COVID-19 menjadi penyakit yang menyebar di seluruh belahan dunia. Tidak ada negara yang tidak terkena dampak COVID-19. Dan ini adalah dampak daripada globalisasi. Globalisasi bisa dilihat dari 2 sisi. Pertama sebagai ancaman dan kedua sebagai peluang. Globalisasi akan menimbulkan ancaman ditengarai oleh adanya dampak-dampak negatif dari bangsa dan negara. Di sisi lain, globalisasi memberi peluang yang itu akan berdampak positif bagi kemajuan suatu bangsa. Karena kemudian kita tercambuk untuk mengikuti berbagai kemajuan, menyesuaikan dengan negara-negara yang sudah maju. Dan ini menjadi peluang kita untuk meningkatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kesejahteraan kita. Spektrum ancaman di era globalisasi itu ada di dalam Undang-Undang 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Ancaman adalah setiap upaya dan kegiatan baik dalam negeri maupun luar negeri
yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Istilah ancaman tidak selalu berkonotasi dengan militeristik atau perang. Dengan mengetahui berbagai bentuk ancaman di era global ini, maka ketahanan nasional menemukan relevansinya, yang mana dalam buku putih pertahanan tahun 2008, ancaman yang membahayakan keamanan dan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara itu ada dua, ancaman militer dan ancaman nir-militer. Ancaman militer jelas ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi, yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa, seperti agresi, pelanggar wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionisme, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara, dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang nomor dua adalah ancaman nir-militer. Ancaman yang menggunakan faktor-faktor nir-militer yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman ini bisa berbentuk dimensi ideologi, ancaman politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, informasi, serta ancaman yang berdimensi keselamatan umum. Dan ini lebih membahayakan karena kemudian kita terkadang lengah dengan ancaman nir-militer ini. Ancaman berdimensi ideologi, contoh gerakan kelompok radikal. Motif yang melatar belakangi gerakan-gerakan ini adalah dalih agama, NII, negara Islam Indonesia, etnik, kepentingan rakyat, dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya dia ingin mengubah ideologi Pancasila ini menjadi ideologi agama tertentu. Ancaman berdimensi politik, baik yang bersumber dari luar maupun yang bersumber dari dalam. Dari luar, ancaman suatu negara dengan tekanan politik, intimidasi, provokasi, dan lain sebagainya. Dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan mobilisasi massa untuk membungkam suatu pemerintahan yang berkuasa atau menghalang-halangi kekuatan politik untuk pelemahan kekuasaan. Oleh karena itu, ancaman berdimensi ekonomi juga mengganggu kita. Kelompok-kelompok ekonom ini terbagi menjadi dua, yaitu ancaman dari internal dapat berupa inflasi dan pengangguran yang tinggi, yang penetapan sistem ekonomi belum jelas, ketimpangan distribusi pendapatan, dan ekonomi biaya tinggi. Sedangkan secara eksternal dapat berupa indikator kinerja ekonomi yang buruk, daya saing rendah, ketidaksiapan menghadapi era globalisasi, dan tingkat dependensi yang cukup tinggi terhadap asing. Kita juga harus menghadapi ancaman yang berdimensi sosial budaya, di mana antara ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Ancaman dari luar ditandai dengan penetrasi nilai-nilai budaya dari luar negeri yang sulit dibendung, yang mempengaruhi nilai-nilai di Indonesia. Kita tahu anak-anak milenial kita lebih menggandrungi budaya sosial orang-orang Eropa, orang-orang Korea, dan lain sebagainya. Dan ini menjadi tantangan kita dalam menghadapi ancaman sosial budaya. Yang terakhir adalah ancaman berdimensi teknologi informasi. Munculnya kejahatan yang memanfaatkan kejahatan iptek tersebut, antara lain kejahatan cyber, kejahatan perbankan. Kondisi lain yang berimplikasi menjadi ancaman adalah lambatnya perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia, sehingga ketergantungan teknologi terhadap negara-negara maju semakin tinggi. Semakin kita tergantung teknologi kita dengan negara-negara maju, hakikatnya semakin kita itu dijajah oleh negara-negara tersebut.
Semakin kita tergantung ekonomi kita terhadap negara maju, hakikatnya kita itu dijajah oleh negara-negara maju. Oleh karena itu ancaman, tantangan, ketahanan nasional menjadi PR besar bagi kita untuk meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.